Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, umat Islam percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikat Munkar dan Nakir untuk menginterogasi beberapa hal kepada mayit yang baru berada di alam kubur atau alam barzah. Malaikat Munkar dan Nakir akan mengajukan pertanyaan perihal ketuhanan, kenabian, dan beberapa hal penting lainnya kepada manusia yang wafat, baik jenazahnya dimakamkan, diterkam binatang buas, atau manusia yang jenazahnya sudah musnah tanpa bentuk. Dalam syarah Sahih Muslim dijelaskan, menurut kelompok Syafi'iyah, pertanyaan malaikat Munkar Nakir dan azab kubur tidak bisa dicegah meski keadaan mayat telah terpisah-pisah dari bagian tubuhnya, atau dimakan binatang buas, atau hiu laut, atau semisalnya, karena sesungguhnya Allah akan menghidupkan mereka kembali. Dia yang maha suci, maha mampu melakukan hal itu. Begitu juga mengembalikan bagian tubuh atau beberapa bagian tubuh menjadi hidup, sekalipun telah dimakan binatang buas atau hiu laut. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, bahasa apa yang digunakan oleh kedua malaikat itu saat berkomunikasi kepada ahli kubur? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, pertanyaan tentang bahasa apa yang dipakai kedua malaikat saat menginterogasi mayit di alam kubur ini mungkin sempat mengemuka saat kita kecil dahulu. Meski tampaknya pertanyaan ini remeh, akan tetapi kita juga tidak mudah untuk menjawabnya. Kita memang pernah menemukan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan, cintailah Arab karena 3 hal. Pertama, karena aku orang Arab, Al-Quran bahasa Arab, dan penduduk surga menggunakan bahasa Arab. Tetapi kita tidak mendapatkan keterangan perihal bahasa di alam kubur atau alam barzah. Jika dilihat dari beberapa pendapat ulama, ada beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai bahasa apa yang digunakan malaikat Munkar dan Nakir saat di alam kubur. Salah satunya adalah pendapat Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dalam syarah Nuruzzalam ala Aqidatul Awam, dia menjelaskan bahwa kedua malaikat yang bertugas di alam kubur itu akan menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari oleh ahli kubur tersebut ketika hidup di alam dunia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti yang mengatakan bahwa dalam kitab fatwa guru kami, Al-Bulkini, dijelaskan bahwa mayit akan menjawab pertanyaan di alam kubur dengan bahasa Suryani. Akan tetapi saya tidak menemukan dalilnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar ditanya soal itu dan menjawab bahwa zahir hadis adalah dengan bahasa Arab. Boleh jadi pertanyaan atau jawaban itu sesuai dengan bahasa si mayit. Lebih lanjut, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani berkata dalam kitabnya, keduanya atau malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada setiap ahli kubur dengan bahasa yang bersangkutan. Keduanya bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kiblatmu, siapa saudaramu, apa imammu, apa jalan hidupmu, dan apa amalmu. Artinya bahwa kedua malaikat di alam kubur akan bertanya perihal Tuhan, agama, nabi, kitab suci, kiblat dalam ibadah, saudara, pedoman hidup, jalan hidup, dan perilaku sehari-hari dengan bahasa yang digunakan ahli kubur sehari-hari ketika hidup di dunia. Dengan bahasa itu, ahli kubur dapat menangkap pertanyaan kedua malaikat. Orang yang beriman akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat itu dengan tepat. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, orang mukmin menjawab keduanya, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Islam adalah agamaku, Muhammad adalah nabiku, ia penutup para nabi, Ka'bah adalah kiblatku,
Orang-orang mukmin adalah saudaraku, Al-Quran adalah imamku, sunnah Rasulullah adalah jalan hidupku. Aku membaca kitabullah dan beriman serta membenarkannya. Kedua malaikat itu berkata kepada ahli kubur yang beriman itu ketika mendapatkan taufik untuk menjawabnya, "Kau benar, tidurlah sebagaimana tidur para pengantin yang tiada dapat membangunkannya kecuali orang yang paling mengasihinya." Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa kedua malaikat itu akan meminta pandangan ahli kubur perihal status Nabi Muhammad SAW. Orang yang beriman akan menjawab dengan percaya diri bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Sementara orang kafir dan munafik akan panik, diliputi ketakutan ketika ditanya perihal Nabi Muhammad SAW. Keduanya menjawab, "Aku tidak tahu." Syekh Nawawi Al-Bantani kembali mengatakan, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kedua malaikat itu bertanya kepada ahli kubur, "Apa pendapatmu perihal Nabi ini, Nabi Muhammad?" Ahli kubur yang beriman itu menjawab keduanya, "Saksikanlah bahwa dia, Nabi Muhammad itu, hamba dan utusan Allah." Adapun orang kafir dan munafik diliputi rasa takut. Keduanya menjawab, "Aku tidak tahu." Dalam hadis sahih riwayat Tirmizi dikatakan, maka dikatakan kepada bumi, "Himpitlah dia." Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan, dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan singkat mengenai apakah bahasa yang digunakan oleh kedua malaikat untuk menanyai mayat di alam kubur atau alam barzah. Berdasarkan keterangan di atas, bahasa yang digunakan adalah bahasa si mayit ketika hidup di dunia. Namun kita sebagai orang yang beriman tidak perlu memikirkan sampai sejauh itu. Akan tetapi yang harus kita pikirkan adalah bekal apa yang sudah kita siapkan untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya video ini menjadi informasi baru bagi kita, sehingga lebih giat dalam melakukan amal-amal kebaikan sebagai bekal hidup di alam akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah membimbing hidup kita di dunia, memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita dalam menghadapi pertanyaan kedua malaikat di alam kubur atau alam barzah nantinya. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.